Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, pernahkah kalian melihat bagaimana sebuah negeri begitu sombongnya merasa dirinya tak terkalahkan? Pernahkah kalian membayangkan bagaimana balasan Allah datang begitu dahsyat, hingga meruntuhkan segala yang mereka banggakan? Mari kita simak kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share agar kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Israel, negeri yang selama ini dikenal dunia sebagai negara dengan kekuatan militer canggih, teknologi maju, dan pengaruh besar di panggung internasional. Namun di balik semua itu, ada kesombongan yang luar biasa. Mereka memamerkan kekuatan mereka, merendahkan bangsa lain, dan menganggap bahwa tidak ada satupun kekuatan yang mampu menjatuhkan mereka. Di tepi pantai yang indah namun penuh kesombongan itu, berdirilah sebuah gudang penyimpanan makanan raksasa. Bangunan ini bukan hanya sekadar gudang biasa, tapi menjadi pusat logistik terbesar di negara itu. Ribuan ton gandum, beras, jagung, daging, dan bahan pangan lain tersimpan di sana. Gudang ini menjadi simbol kemakmuran mereka, simbol bahwa mereka tidak akan pernah kekurangan. Namun, seperti pepatah lama mengatakan, kesombongan akan mendahului kehancuran. Pada malam itu, para pejabat tinggi Israel menggelar pesta megah di ibu kota. Musik keras bergema, tawa dan nyanyian memenuhi ruangan. Mereka merayakan sukses besar perdagangan pangan, bahkan sambil mengolok-olok negeri-negeri lain yang sedang kesulitan. Di meja-meja penuh makanan lezat itu, tak seorang pun terlintas rasa syukur. Tak ada yang mengingat bahwa semua yang mereka miliki hanyalah titipan Allah. Yang ada hanyalah kata-kata angkuh. Seorang pejabat berdiri di mimbar sambil berkata lantang. Negeri ini terlalu kuat untuk dihancurkan. Tak ada badai, tak ada gelombang, tak ada ancaman yang bisa membuat kita kelaparan. Ucapan itu disambut tepuk tangan dan sorak-sorai. Mereka lupa bahwa bumi, laut, dan langit, semuanya berada di bawah perintah Allah. Mereka lupa bahwa hanya butuh satu perintah darinya untuk menghancurkan semua yang mereka banggakan. Dan malam itu, laut mulai berbisik. Pagi itu, langit Israel terlihat cerah. Matahari memancarkan cahaya keemasan, memantul di permukaan laut yang berkilauan. Di tepi pantai, para nelayan sibuk menurunkan hasil tangkapan ikan, sementara keluarga-keluarga menikmati liburan di hamparan pasir putih. Anak-anak tertawa riang, membangun istana pasir tanpa sedikit pun memikirkan bahwa bencana tengah mengintai. Namun di tengah suasana damai itu, beberapa nelayan tua mulai merasakan ada yang tidak wajar. Mereka adalah orang-orang yang sudah puluhan tahun hidup berdampingan dengan laut. Mata mereka terbiasa membaca tanda-tanda alam. Hari ini, sesuatu berbeda. Burung-burung camar yang biasanya berterbangan di sekitar pantai tiba-tiba terbang rendah dan menjauh ke arah daratan. Beberapa bahkan menghilang dari pandangan. Seorang nelayan berambut putih menghentikan pekerjaannya, menatap laut dengan kening berkerut. Air laut perlahan mulai surut. Tetapi surutnya kali ini sangat aneh. Air bergerak mundur jauh lebih cepat dan lebih jauh dari biasanya, memperlihatkan dasar laut yang biasanya tersembunyi. Batu-batu karang yang tertutup lumut kini terlihat jelas, dan ikan-ikan menggelepar tak berdaya di pasir basah. Nelayan itu berbisik pada rekannya. Ini bukan surut biasa. Ini tanda buruk. Laut sedang menarik napasnya. Namun, di kota, tanda-tanda ini diabaikan. Para teknisi di pusat pemantauan cuaca Israel mencatat penurunan air laut itu, tapi mereka menganggapnya fenomena biasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata seorang petugas. Bahkan seorang pejabat angkuh menertawakan kekhawatiran para nelayan di televisi, sambil berkata, negeri ini tak akan pernah bisa dihancurkan oleh alam. Kami punya teknologi untuk mengatasi semuanya. Ucapan itu seolah menjadi tantangan terbuka bagi kekuasaan Allah. Mereka lupa bahwa teknologi manusia hanyalah setitik debu dibanding kehendak Sang Pencipta. Sementara itu, jauh di tengah samudra, raksasa yang tak terlihat mulai bergerak. Gempa bawah laut berkekuatan besar telah mengguncang dasar samudra. Air laut yang tenang berubah menjadi kekuatan yang mengerikan, membentuk dinding air raksasa yang perlahan namun pasti bergerak menuju daratan. Nelayan tua yang tadi memperingatkan bahaya kini berlari, berteriak kepada orang-orang di pantai. Lari!
Pergi dari sini. Laut akan kembali dengan amarah. Sayangnya, teriakan itu tenggelam oleh suara tawa dan musik dari pesta-pesta yang sedang berlangsung di kota. Mereka belum tahu bahwa maut sedang berlari menuju mereka, menyamar dalam wujud gelombang yang tak terbendung. Di ufuk laut yang biru itu, mulai muncul sesuatu yang aneh. Sebuah garis gelap yang semakin lama semakin tinggi. Awalnya orang mengira itu hanyalah ombak besar biasa. Namun dalam hitungan menit, garis itu berubah menjadi dinding air raksasa, menjulang bagaikan tembok setinggi gedung 5 lantai. Gelombang itu melaju cepat, membawa suara gemuruh yang memekakkan telinga. Suaranya mirip ribuan kereta api yang melaju bersamaan. Burung-burung beterbangan panik, anjing-anjing menggonggong tanpa henti, dan udara di sekitar pantai tiba-tiba menjadi pengap dan dingin. Orang-orang di tepi pantai mulai berteriak histeris. Sebagian berlari menuju mobil, sebagian mencoba menyelamatkan anak-anak mereka, namun semuanya sudah terlambat. Tembok air itu bergerak terlalu cepat. Dalam hitungan detik, ia menghantam garis pantai dengan kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Deru air yang menghantam daratan terdengar seperti ledakan bom raksasa. Rumah-rumah di dekat pantai tersapu seketika. Perahu nelayan terhempas ke udara seperti mainan kecil lalu remuk di daratan. Mobil-mobil terbalik, pohon-pohon tercabut dari akarnya. Gelombang itu terus melaju tanpa ampun, menembus jalan-jalan kota, menyapu segala yang dilewati. Orang-orang berusaha berpegangan pada apapun yang bisa mereka raih. Tiang listrik, pagar rumah, bahkan batang pohon. Namun arusnya terlalu kuat. Mereka terseret bersama puing-puing, berputar-putar di dalam air yang pekat oleh lumpur, kayu, dan reruntuhan. Gudang penyimpanan makanan raksasa yang berdiri megah di tepi pantai kini menjadi sasaran berikutnya. Pintu-pintu baja yang beratnya bertonton terhempas seperti kertas. Dinding kokoh yang dibanggakan roboh dalam sekali terjangan. Ribuan ton gandum, beras, daging, dan bahan pangan lainnya hanyut terbawa arus. Dalam sekejap, simbol kemakmuran itu lenyap. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Semua hanyut, bercampur lumpur dan bangkai bangunan. Gelombang itu terus bergerak, melumat segala yang ada di jalannya, meninggalkan kehancuran yang mustahil diperbaiki dalam waktu singkat. Orang-orang yang tadi menertawakan peringatan kini hanya bisa berteriak memohon pertolongan. Namun suara mereka tenggelam di tengah gemuruh air. Dan di balik semua itu, alam sedang menunaikan titah Allah. Pagi yang cerah itu berubah menjadi neraka basah. Gelombang raksasa telah pergi, namun meninggalkan kehancuran yang tak terbayangkan. Kota yang sebelumnya hidup dan penuh cahaya kini sunyi. Hanya terdengar suara tetesan air dan desahan angin yang membawa bau asin bercampur lumpur. Jalan-jalan yang dulu ramai kini tertutup oleh reruntuhan. Mobil-mobil terbalik dan saling bertumpukan seperti mainan yang dilempar sembarangan. Kapal nelayan tersangkut di atap rumah. Jembatan-jembatan patah terendam separuh di dalam air keruh. Sisa-sisa rumah mengapung di mana-mana. Mayat-mayat tergeletak di antara puing-puing, tertutup lumpur, sebagian terjepit di bawah bangunan yang runtuh. Jeritan orang-orang yang kehilangan keluarga menggema di udara, namun tidak ada yang bisa menolong. Rumah sakit penuh sesak, listrik padam, dan alat komunikasi lumpuh total. Gudang makanan raksasa yang menjadi kebanggaan negeri itu kini hanyalah gundukan besi bengkok bercampur lumpur. Semua persediaan pangan lenyap. Gandum, beras, daging, dan ribuan ton bahan makanan lainnya terseret ke laut atau membusuk di genangan air kotor. Pemerintah mencoba mengirim bantuan, namun akses jalan terputus. Helikopter militer terbang di atas kota, memantau kerusakan yang begitu parah hingga para pilot pun terdiam. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan pemandangan itu selain kehancuran total. Kerugian materi mencapai 10.000 juta dolar. Namun kerugian terbesar bukanlah harta, melainkan hancurnya kesombongan yang selama ini mereka pelihara. Kota yang dahulu menjadi pusat kemakmuran kini kelaparan. Warganya berebut air minum dan makanan kaleng. Mereka yang dulu memandang rendah bangsa lain kini menunduk, memohon bantuan dari negara-negara yang dulu mereka hina. Malam tiba, namun kegelapan terasa lebih pekat dari biasanya. Tidak ada cahaya lampu jalan, tidak ada sorak-sorai, tidak ada pesta. Yang ada hanyalah tangis, doa, dan penyesalan. Namun, penyesalan itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Keesokan harinya,
Dunia dikejutkan oleh siaran berita internasional. Gambar-gambar mengerikan dari udara memperlihatkan kota Israel yang luluh lantak. Dari langit tampak rumah-rumah rata dengan tanah, jalanan terputus, dan daratan berubah menjadi rawa lumpur yang luas. Di stasiun televisi, para pembawa berita berbicara dengan wajah muram. Ada yang menyebut ini sebagai bencana alam terburuk sepanjang sejarah negeri itu. Namun di hati orang-orang beriman, ini bukan sekadar bencana. Ini adalah peringatan dari Allah, balasan atas kesombongan yang selama ini mereka banggakan. Pejabat-pejabat yang dulu berdiri sombong kini duduk lunglai. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana negeri yang katanya tidak terkalahkan bisa roboh hanya dalam hitungan jam. Semua kebanggaan, kekuatan, dan harta mereka lenyap ditelan gelombang. Warga yang selamat berkumpul di tenda-tenda darurat. Di sana, anak-anak menangis kelaparan, orang tua menatap kosong ke arah puing-puing rumah mereka, dan suara adzan dari kamp pengungsi Palestina yang berada di wilayah terdekat terdengar sayup, seolah menjadi ironi pahit di telinga mereka. Kerugian 10.000 juta dolar hanyalah angka di atas kertas. Yang tak ternilai adalah hilangnya rasa aman, hancurnya harga diri, dan terburainya kesombongan. Negeri itu kini memohon bantuan dari dunia internasional, termasuk dari negara-negara yang dulu mereka hina dan rendahkan. Namun, bantuan yang datang tak mampu menghapus kenyataan pahit bahwa bencana ini telah menelanjangi kesombongan mereka di hadapan seluruh dunia. Mereka telah dipaksa untuk melihat bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada teknologi, tidak ada pasukan militer yang mampu menandingi kehendak Allah. Laut yang tenang hari ini seperti menyimpan rahasia, seolah baru saja menyampaikan pesan. Jangan pernah sombong di hadapan Sang Pencipta, karena bila Dia berkehendak, satu gelombang saja cukup untuk menghapus sebuah negeri dari peta dunia. Dan sejak hari itu, kesombongan Israel tak pernah lagi terdengar sekeras sebelumnya. Saudaraku sekalian, setiap kisah yang kita dengar, apalagi yang sebesar ini, bukanlah sekadar untuk diceritakan lalu dilupakan. Kisah ini adalah pelajaran nyata bahwa di hadapan Allah, tidak ada yang benar-benar kuat. Tidak ada kekuatan militer, tidak ada kecanggihan teknologi, tidak ada kekayaan, dan tidak ada kedudukan yang mampu melindungi kita dari kehendaknya. Kita sering mendengar bahwa kesombongan adalah pangkal kehancuran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Muslim. Kesombongan adalah penyakit hati yang membuat manusia lupa bahwa segala yang dimiliki hanyalah titipan. Ia membuat manusia merasa dirinya hebat, merasa tidak membutuhkan pertolongan Allah, bahkan meremehkan orang lain. Itulah yang terjadi pada negeri ini. Mereka berdiri tegak dengan dada membusung, meyakini bahwa tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Namun dalam sekejap, satu perintah dari Allah membuat segalanya lenyap. Saudaraku, kisah ini seharusnya menjadi cermin bagi kita semua. Jangan sampai kita menjadi sombong ketika diberi kelapangan rezeki. Jangan merasa aman hanya karena kita memiliki harta, jabatan, atau kekuasaan. Ingatlah, semua itu bisa hilang kapan saja, bahkan dalam hitungan detik, jika Allah menghendaki. Sebaliknya, marilah kita belajar untuk bersyukur. Syukur itu bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan, menggunakan nikmat yang Allah beri untuk kebaikan, membantu sesama, dan tidak menyakiti orang lain. Lihatlah bagaimana kesombongan dapat membutakan hati. Negeri itu tidak hanya sombong kepada manusia, tapi juga menantang kekuasaan Allah. Mereka mengira teknologi bisa menghalangi bencana. Mereka merasa tembok baja dan gudang megah bisa melindungi kekayaan mereka. Namun ternyata, laut yang mereka pandang indah menjadi alat yang Allah gunakan untuk menunjukkan siapa yang sesungguhnya berkuasa. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak. Kita mungkin bukan negara besar. Kita mungkin bukan penguasa dunia, tapi kesombongan bisa ada di hati siapa saja. Bahkan dalam bentuk sederhana, merendahkan orang lain, merasa paling benar, atau enggan menerima nasihat. Bencana besar seperti ini adalah peringatan untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk mereka yang tertimpa, tapi juga untuk kita yang mendengar dan menyaksikannya. Agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Agar kita selalu rendah hati, dan sadar bahwa setiap hembusan napas yang kita ambil adalah karunia dari Allah. Semoga kisah ini membuat hati kita lebih tunduk, membuat lidah kita lebih sering menyebut nama Allah,
dan membuat tangan kita lebih ringan untuk membantu sesama. Dan semoga Allah melindungi kita dari sifat sombong, dari hati yang keras, dan dari azab yang pedih. Amin ya Robbal Alamin.